Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya atas kemurahan hatinya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini bisa eksis, bisa tangguh hadir ya di ruang-ruang diskusi kalian semuanya, paling tidak hingga saat ini ya. Dari kebaikan kemurahan hati beliau-beliau itulah ya kita masih bisa melanjutkan kajian-kajian kita ini dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, semoga selalu always selalu dan tidak pernah never bertumbuhlah menjadi pribadi yang agung, ya, yang luhur, ya, yang baik, untuk tidak anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya, linknya ya, jangan diunduh, di download kemudian di edit semaunya langsung di re-upload, diunggah ulang. Kalau memang ada untuk kepentingan tertentu silahkan, tapi izin dulu, nanti aku pertimbangkan untuk boleh tidaknya di download. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu kalian semuanya ya. Matur nuwun, terima kasih atas kebaikan doanya dan semoga kebaikan itu tercurahkan juga untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk seri yang kedua. Ya, seri yang kedua. Sebelumnya aku katakan ya, membaca episode Kanjeng Nabi Musa itu sulit sekali. Sama halnya ketika kita mendekonstruksi terjemahan surat Al-Baqarah kemarin ya, itu sulit. Ini lebih sulit lagi karena kita disuguhkan oleh terjemahan yang harafiah. Padahal hati-hati, tidak semua teks-teks dalam Al-Quran itu harafiah, dia ada yang metafora. Makanya kemarin aku bilang aku tidak menyalahkan teman Kristen ketika mereka bertanya apakah Tuhannya orang Islam itu api. Karena terjemahan yang ada seperti itu di Al-Quran kalau kita baca, apalagi nanti di sini ya. Yang ke-29 ini. Ya. Jadi aku bilang kemarin, kita harus berani introspeksi kan. Gitu. Ketika teman Kristen mengatakan atau bertanya bahwa Tuhannya orang Islam itu ternyata api itu, ya karena dia kan nggak mungkin dia akan merujuk ke teks-teks originalnya. Yang ada terjemahannya ya dia lari ke terjemahan, jadi nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan itu adalah penerjemahnya atau dia. Setidaknya kita cuma ingatkan Anda korban dari terjemahan yang salah. Kan begitu, ya. Nggak bisa dipahami secara harafiah, sulit diterjemahkan, sulit, ya. Untuk itu nanti kalau misalkan di ujung ini bisa, karena waktunya ini terbatas ya dan aku puasa, ya. Apakah di seri kedua nanti di terjemahannya bisa kita unggah atau tidak, nanti kita lihat waktu lah ya. Tetapi jauh hari sebelumnya terjemahanku itu belum sempurna. Aku masih perlu duduk bareng dengan mereka-mereka yang aku anggap punya kompeten dalam lisanul Arabian. Jadi misalkan nanti terjemahannya kurang sempurna, silahkan disempurnakan, ya, silahkan, tidak apa-apa gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk kemarin ya. Pertama dari DL Diablo.
Ada anu teh, kok Bapak sulit melihat apa? Bukan itu labnya. El Diablo yang ada di Bandung nyimak. Oke, atur nuhun Kang El Diablo ya. Berikutnya Bapak sesepuh kita Bapak Iwan Tamim, alhamdulillah bisa ikutan ngaji. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra juga untuk Bapak Iwan Tamim yang ada di Tangerang ya. Berikutnya Kang Mas Hermes Edison Kalimantan Tengah. Nyimak gue sambil ngopi hangat pas hari hujan setelah Isya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermes Edison. Berikutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dari Palu kita turun agak serong sedikit, yaitu ketemu dengan Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allahumma. Amin amin amin. Berikutnya ke Brebes, kita ke tempatnya Kang Nurkolis. Brebes hadir ngaji, salam iu baru dalam Islam rasional Guru. Oke, matur nuwun, terima kasih. Dari Kang Nurkolis kita bergeser ke Kang Sahran Gipari. Menyimak setelah setengah jam tayang. Oh mantap. Ternyata bisa cepat juga dia ya. Biasanya sudah berapa jam gitu ya. Oke, tapi tidak masalah, yang penting gitu, meluangkan waktu untuk ngaji. Terima kasih untuk Kang Sahran Gipari. Selanjutnya ada Kang Dimas Sunse di Semarang, selalu hadir nyimak Gus, salam sehat selalu dan Isra. Oke, Islam rasional. Matur nuwun, salam untuk keluarga di Semarang. Kang Iqbal Medan, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada kopi gambarnya, ada rokok gambarnya. Salam untuk keluarga yang ada di Medan. Kemudian Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra. Waalaikumsalam. Salam Isra juga untukmu. Salam untuk keluarga di Brebes. Dari Brebes kita bergeser ke Kang Mas Arif Muslim di Tuban. Selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Dari Tuban kita bergeser lagi ke Jambi. Kang Irfan Al Akbar masih hadir di sini. Oke, terima kasih Kang Irfan. Berikutnya soleha kita Louisia Adriana hadir nyimak. Oke, terima kasih. Ini Kang Mas Heilong ini dari Lampung Tengah ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Berita viral bukan kemarin ada yang membelah lautan dari Pari-Pari ke Maluku menggunakan rakit. Kalau membelah lautan kering yang anu Gus. Semoga kita selalu dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyampaikan pemikiran ini kepada mainstream auto dicap sesat, tidak percaya mukjizat. Belum lagi masalah tongkat dan 12 mata air. Iya, repot memang. Seperti yang aku bilang di awal tadi, banyak dipahami secara metafora. Jadi seolah-olah posisi Kanjeng Nabi Musa itu seperti tukang sulap saja. Terus nanti di ketiaknya gini terus warna putih. Itu kan bahasa-bahasa ideografi. Simbol-simbol dalam bentuk narasi. Simbol itu kan ada bentuk huruf ya. Ideografi itu ada bentuk huruf seperti alif, lam, mim, itu ideografi. Nun, toha itu ideografi. Itu kalau ngajinya kelas-kelas kacang aja, kelas-kelas yang hanya sembarangan nggak ngerti itu. Kamu tanya coba apa itu nun itu ideografi. Ada ideografi yang dalam bentuk narasi, seperti melemparkan tongkat. Tongkat itu apa? Lambang kekuasaan. Tangan dimasuk ke sini terus putih itu apa? Masalahnya terjemahan-terjemahan yang ada seperti itu. Makanya kita tidak bisa menyalahkan teman-teman Kristen kita kalau mereka tanya atau menyerang katakanlah begitu Tuhannya seperti api gitu. Karena tekstualnya terjemahan yang ada kita temui seperti itu, ya. Makanya nanti kapan-kapan kita bahas lah ya. Kiai maupun dari mana dia asalnya, ustadz maupun dari mana dia asalnya, entah itu alumni Maroko, tetek nggak ngurus. Selama dia membaca Robi Sohli Sodri Wayasilil Amri Wahlul Saniab Kaukoli, itu berarti dia tidak tahu kronologisnya roadmap perjuangan Kanjeng Nabi Isa. Itu aduh bodoh banget dah. Lihat kiai ustadz kalau mau di
open statementnya kan. Kalau mau ceramah mesti baca itu. Robi sroli sodri waya sirli amrli saniap kau koli. Wah lu udop tamili saniap kau koli. Baca itu. Itu ngapain dibaca itu? Nanti insya Allah di ujung kajian kita akan ke sana ya. Oke, ya memang risiko Mas Hailong ya, dicap sesat ya risiko. Ya ndak apa-apa, sesat-sesat no ngono. Makanya kalian juga ngaji di sini harus siap. Oke, Budi 99 hadir Gus ke matur nuhun. Kemudian oh ini Kang Muhammad Usdi yang kemarin yang request ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Maaf baru nyimak Gus. Arti surat Al-Qasas 30 yang dari sebatang pohon kalau kita baca seakan-akan Allah berwujud. Nah, benar toh? Seperti yang aku bilang ya. Seakan-akan Allah berwujud sebatang pohon dan itu jadi framing orang Kristen, Allahnya orang Islam berwujud pohon. Terima kasih Gus sudah mau membahas. Bukan hanya itu Mas. Kemarin aku dapat WA api. Sebentar ya, sebentar supaya nggak apa-apa ya, kita santai aja ya. Karena komen yang masuk itu juga berilmu bagi yang bertanya juga bagi kalian semuanya. Ya. Coba aku lihat ini. Sebentar. Kalau Kang Mas tadi kan bilang pohon. Ini enggak, kata teman kita Kristen api. Bukan pohon, ya. Nih, tapi aku larang kamu nggak boleh marah dengan teman Kristenmu, dengan teman Kristen kita karena mereka membaca tekstual apa adanya. Nggak mungkin masuk ke original teksnya, di terjemahannya. Masalah itu di terjemahannya. Paling kita mengingatkan Anda membaca terjemahan yang salah gitu aja. Aku cari kemarin ya. Sebentar. Jadi ada yang bilang api, karena itu kan ada api di situ ya. Ya jadi nggak ketemu ini. Mana carinya nih? Bentar ya. Aduh habis waktu ya. Aku ngomong aja. Jadi api. Sementara gini Mas, teman-teman Kristen juga seharusnya bertanya ketika dia membaca surat Matius ketika pembaptisan itu kan ada burung merpati ya. Itu juga menjadi asik. Ini bukan saling serang loh ya, tapi kita mendiskusikannya bareng-bareng ya, bareng-bareng, bukan untuk apa serang-serangan, enggak baik gitu ya. Kita untuk mendiskusikannya bareng-bareng ya. Tuh coba buka yang ini, yang ojo gelo, yang ojo gelo ya, coba buka. Nah ini nih, lihat ini gimana ini. Karena terjemahannya juga harafiah. Begini, bagaimana cara meyakinkan bahwa manusia, bahwa burung merpati adalah Tuhan? Ya sudah, gini Bapak cari. Jadi kan repot. Ini kan ada di proses ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, ya. Tiba-tiba ada suara dari, itu juga bermasalah. Ada yang bilang suara dari langit, ada yang bilang suara dari surga. Itu suaranya siapa? Kalau itu suaranya Bapa juga bermasalah. Karena Yesus sendiri bilang tidak ada yang pernah melihat dan mendengar suara Allah. Coba gimana itu? Ini PR kita bersama ini. Ya. Nah ini nih. Tuhan kamu juga jadi api, jadi pokok. Nah, pokok itu maksudnya pohon seperti tadi Mas bilang. Kalau di Sumatera itu bilangnya pokok ya. Kalau di sini pohon. Dia nyata diri sebagai pokok. Ini sepertinya bahasanya Melayu. Ini mungkin Kristen dari negeri jiran. Nih. Nah, ini jadi begitu kan. Tapi sama sebetulnya teman-teman Kristen juga memikirkan bagaimana cara menjelaskan bahwa burung merpati itu adalah Tuhan. Ini gimana gini? Nah ini tadi. Gimana? Ini tugas kita sama-sama ini. Ya, karena kan seperti aku bilang ketika dibaptis terus ya, inilah anak kepadanya aku berkenan, kan begitu baptisnya itu ya. Cuman aku kasih tahu dulu teman-teman Islam mungkin bisa
eh, wah kalau kendala gini nih baterainya habis lagi. Sama cari nocas. Ya gini ya. Dalam perspektif Kristen itu ya ada namanya teofani. Ya, yang itu dalam Islam tidak diterima. Teofani adalah peristiwa penampakan sosok ilahi kepada manusia. Ya kalau di sini dia bisa berupa burung merpati atau apa gitu. Ya. Kalau di kita kan tidak boleh gitu. Ya. Jadi nggak boleh begitu. Teofani adalah satu istilah dalam teologi Kristen yang berasal dari bahasa Yunani. Ya, teofani itu berasal dari theos dan panero yang artinya menampakkan. Theos dan panero, dua kata menjadi teofani. Theos itu ya theos Allah gitulah ya. Panero itu menampakkan. Jadi Allah menampakkan tapi kan pakai dimensi lain. Burung merpati kok apa kok. Dalam Islam tidak boleh begitu. Karena laisa kamislihi sayun. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Begitu juga sebetulnya kalau kita taat terhadap Alkitab juga begitu. Kan Alkitab mengatakan dengan siapa aku tidak kau samakan. Tidak ada yang menyamai Allah itu tidak ada. Maka dia menjadi tunggal. Repotnya dalam kekristenan kalau kita diskusikan karena mereka harus mempertahankan Yesus sebagai Allah itu apa? Untuk yang Kristen Tritunggal. Kan sudah jelas Yesus bilang bahwa Allah itu tidak pernah dilihat dan suaranya pun tidak pernah dengar. Lah Yesus ini sudah dilihat, sudah didengar suaranya. Maka kan itu automatically Yesus itu bukan Allah. Logika sederhananya kan begitu. Cuman kita bisa maklum lah ya. Kan teman-teman Kristen ya mereka juga sudah terjerat dogma ya. Ya kecuali mereka mau keluar dari gunggungan dogma. Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak ada yang pernah mendengar suaranya. Nah, sekarang Matius bagaimana nulis itu surat yang ketika dibaptis itu, ya kan jadi repot. Bagaimana Matius? Ini ya, aku baca dari Yohanes 5:37 ya. Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya tidak pernah kamu lihat. Lihat itu. Rupa suara tidak pernah dilihat. Ya. Aduh ini di mana ini kan? Ini masih perlu aku. Bentar ya. Aku tekuk dulu ini. Anak-anaknya nih, cepitannya nih. Di mana biasanya ada? Oh ini. Ya, ini kita sama-sama mengkaji lah ya, bukan saling menyerang, bukan apa, ya. Yang jelas Islam tidak mengenal teofani, ya. Ini ya, Yohanes 5:37. Jelas Yesus mengatakan suara, rupa, ini suara tidak pernah ada yang melihat. Rupa tidak ada yang pernah mendengar. Suara tidak pernah ada yang mendengar. Rupa tidak ada yang pernah melihat. Suaranya siapa? Suaranya Allah. Tidak ada yang pernah mendengar suaranya Allah. Rupanya Allah juga tidak ada yang pernah melihat. Ini tidak ada, ya, tidak ada yang pernah mendengar. Baik suara tidak ada yang pernah mendengar, rupa tidak ada yang pernah mendengar. Tiba-tiba kita masuk ke Matius 3, ya. Matius 3:16-17. Begini, lihat ini. Ini peristiwa pembaptisan. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Roh Allah seperti burung merpati. Nah, itu jadi masalah. Jadi turun ke atasnya lalu terdengarlah suara dari sorga. Ini pun bermasalah. Aku buka beberapa terjemahan kacau. Ada yang bilang dari sorga, ada yang bilang dari langit. Sorga dan langit itu jelas beda. Paradise sama apa? Sky. Paradise sama sky itu beda. Ya. Beda. Jadi enggak sama. Terjemahannya lihat bahasa Inggris juga kacau. Bahasa Indonesia juga kacau. Dari surga apa dari langit?
Kalau surga dan langit sama-sama dianggap di atas, ya monggo lah silakan. Yang herannya kan begini, ya, yang mengatakan begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang yang di langit ngomong gitu itu siapa? Ini kan bisa tidak bisa dia larinya ke sebuah personal yang bernama Allah. Nah, di sini sudah dijelaskan sama Yohanes bahwa suara tidak pernah didengar, rupa juga tidak pernah dilihat. Tiba-tiba Matius bisa mendengar suara Allah. Terus timbul lagi pertanyaan, bagaimana menjelaskan burung merpati itu adalah Allah? Nah, ini kan Mbak, sebetulnya ini nggak bisa terjemahan seperti ini. Ini terjemahannya terlalu tekstual. Dan dia terjebak pada bungkus-bungkus yang seharusnya metafora dipaksakan harafiah, ya kacau seperti itu. Ya. Semoga ini bisa dipahami. Jadi kita bareng-bareng lah, kita punya PR seperti itu. Ya. Cuman yang jelas untuk teman-teman Kristen Tritunggal ya kita maklum lah ya. Karena mereka sudah terjerat dogma. Sebetulnya selesai di sini sudah. Kalau taat saja sama apa yang Yesus katakan di Yesus Yohanes 5:37, ini kan bisa menjadi parameter. Artinya yang suaranya pernah didengar, yang rupanya pernah dilihat, dia bukan Allah. Jadi nggak ada main jelma-jelmaan Tuhan menjadi manusia itu. Sulit-sulit itu. Untuk diterima logik itu sulit. Kecuali itu harus dipahami secara metafora. Nggak bisa. Tuhan jadi apa aja bisa. Tapi masalahnya dia mau nggak? Mau nggak Tuhan jadi kodok? Soal bisa. Tapi jadi kodok kan enggak mau, jadi burung merpati kan enggak mau. Soal bisa. Sesuatu itu terjadi karena dua, karena bisa dan mau. Nah Allah tidak mau, tapi bisa. Orang dia maha kok masa enggak bisa. Itu loh ya. Oke. Oh, mana tadi pertanyaannya? Di sini. Apa di handphone yang itu tuh? Sebentar tuh. Apa di sini? Oh iya. Ya. Ditarik dikit. Belum setengah jam kan? Oh, sudah 22. Ya kita santai aja lah Mas ya, nggak diuber setoran kok. Dapatnya seberapa ya alhamdulillah, disyukuri aja karena memang masing-masing kita punya kesibukan ya. Jadi teofani itu gitu ya, sudah aku jelaskan ya. Teofani seperti itu, kalau di dalam konsep Islam tidak boleh. Sebetulnya lebih enak kalau ketemu Yahudi membicarakan ini. Enak. Karena Yahudi tidak mengenal adanya teofani. Ya. Mereka jelas, meskipun nanti di surat yang kejadian itu mereka tidak mengatakan itu Allah, tapi malaikat Allah ketika ketemu dengan Bapak Abraham itu di kemah itu. Malaikat Allah itu bukan Allah. Dulu ya. Teofani itu kan istilah dari pagan gitu. Ya namanya aja sudah jelas Theos dan Panaos itu bukan bahasa Ibraniun, itu bahasa Gerika ya, bahasanya orang Yunani yang memang notabene pagan gitu. Ya. Oke. Aduh, di mana tadi komennya? Sebentar ya. Bentar. Tadi sampai kepada Mas Ahmad. Sepertinya kita nggak sampai ke terjemahan ini ya, nggak apa-apa lah sampainya di mana aja. Mas Ahmad ini yang request ini ya. Oh sorry, bukan Mas Ahmad, Mas Muhammad ya. Iya Mas Muhammad ya, seperti aku bilang tadi bukan hanya pohon tapi api katanya. Ya itu terjemahannya seperti itu. Oke, ikuti aja nanti sampean bisa memahami penjelasannya. Oke, berikutnya Kang Mas Muhammad Rasdi ini dari mana? Ini nggak dijelaskan, mungkin nanti kalau komentar bisa disebutkan ya asalnya dari mana. Oke, matur nuwun, terima kasih. Dari Kang Muhammad Rusdi kita ke Mas Rizal Wahyu Rembang selalu hadir. Nggak kerasa sudah 5 semester kuliah sama Gus Mpeti. Waktu begitu cepat berlalu ya. Ya semoga bermanfaat. Waduh, soleha kita ngasih gelar nggak main-main. Nanti dapat gelar radhiyallahu anhu. Bisa-bisa aja sampai Mas Rizal Wahyunya tersenyum itu.
Oke, iyalah, masa kita harus serius terus ya, ya ada guyon-guyonnya. Oke, kemudian Mas Putu Suasana ikut nyimak Gus. Oke, Mas Putu Suasana dari mana? Tolong dikasih tahu apa kamu alap dari Bali atau gimana ya? Karena namanya jelas Putu Suasana. Sangat menarik ya. Salam untuk keluarga di rumah Mas Putu, tolong bisa dideskripsikan mungkin apakah memang dari Bali atau mualaf atau bagaimana, karena di Kelungkung itu banyak orang yang Bali Age itu asli, Bali asli tetap dia muslim bukan mualaf. Oke. Dari Kang Mas Putu kita ke yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Kang Pepep dari Kota Kembang Bandung. Nyimak Gus agak telat, salam Isra. Wih, kagak masalah, salam Isra juga ya. BTW itu apa sih itu? By the way, selanjutnya. Oh, omong-omong. Kitab Indeks Al-Quran Gus. Iya betul, Patu Rahman Litalib ayat Al-Quran. Iya itu yang itu tapi yang pegang guru Al-Quranku. Kalau aku nggak mampu. Aku disuruh pegang itu nggak mampu. Aku pakai yang ada Indonesianya aja, yang Pak Munawar itu ya. Kalau ini pure Arabian semua, jadi aku sulit ya. Itu Patu Rahman, betul. Dari Kang Heliong kita ke Mas Didi. Nyimak Gus kuliah termurah. Iya pokoknya di sini bondonya itu modalnya pertama mau meluangkan waktu, yang kedua beli paketan itu aja ya. Paketan kalau bisa langganan wifi itu aja ya, sama meluangkan waktu. Nanti insya Allah ya adalah yang kita peroleh ya, daripada enggak sama sekali ya. Kalau kita harus kuliah juga kan habis waktu, habis biaya. Kemudian Kang Septian Kuswanda hadir. Oke, terima kasih. Soleha kita asilamumu. Nyimak telat. Yang paling menjadi menarik dari ayat ini adalah bagaimana prosesnya tiba-tiba ada suara yang merupakan suara makhluk dari balik pohon itu. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Segala sesuatu di bumi ini tidak ada yang serupa dengan aku. Apakah Allah SWT berbicara dan suaranya seperti kita? Menarik ini diskusinya ya. Kalau kata Nabi Yesus mah dia yang tidak pernah terlihat dan suaranya pun tidak bisa kudengar. Nah ini yang sudah kita nukil kan. Jadi artinya yang pernah terlihat dan pernah didengar suaranya itu bukan Allah gitu loh. Logika berpikirnya linearnya kan begitu. Berpikir itu ketika dia sudah selesai, lihat kontekstualitasnya seperti apa. Tinggal kita lihat. Ini linearnya artinya yang bisa didengar suaranya, yang bisa dilihat itu bukan Allah. Dan Yesus itu bisa didengar, bisa dilihat. Gitu loh. Ya, seperti Soleha kita Aisyah Mumu jelaskan. Oke, lanjutkan ke Mas Cenko. Hadir terjemahan ke bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sepertinya udah selesai dan sudah masuk maghrib ya tuh. Gimana ini? Ya, gimana ini? Aku gini aja lah ya. Aku jelaskan gini aja. Ini sudah masuk maghrib ini. Ambilkan sudah ada teh, mungkin Bapak mau buka. Aku mana tadi? Aduh, ada tab di depan jadi lupa. Ini mau lihat ya. Kita ke terjemahan umumnya dulu ya. Yang jelas kacau terjemahannya. Tentang kata saro ya. Ini sudah aku jelaskan. Ini kacau ini. Dia berangkat ya. Yang itu taruh sana aja, yang ini aja. Ya, berangkat ya. Ini berangkat. Ini salah, nggak tepat. Yang jelas perjalanan malam. Sudah aku jelaskan kemarin. Nah, sekarang ketemu lagi kamu Anasa. Lihat original teksnya, lihat. Kalau nggak ngerti. Aku ngomong 1000 kali, kalau kamu nggak lihat nggak ngerti. Nih ya, original teksnya lihat. Ya. Gini.
lihat original teksnya. Kalau enggak, kamu tahu Anas, Anas mau kemana Nas? Gitu. Kan ada teman kita namanya Anas, ya. Tahu toh, teman kita namanya Anas ya. Di sini ada itu Anasa, itu di sini diartikan melihat. Aduh kacau ini. Melihat Anas itu. Jadi ingat aku pernah ngarang lagu judulnya Kerinduan. Kerinduan dalam hatimu, kerinduan yang menggebu. Ya. Anas itu kerinduan, keinginan, apa ya? Kamu lama nggak ketemu kekasihmu karena kekasihmu apa? LDR ya, love long distance, LD, nggak ngerti aku istilahnya, pokoknya jarak jauh lah gitulah ya. Tiba-tiba ketemu, nah itu Anas. Kerinduan, yang dirindukan. Ya, di sini dia menjadi melihat, nah itu yang gawat. Terus ada lagi paling akhir tastolun, lihat itu tastolun. Ini diterjemahkan menghangatkan badan. Aduh, kacau. Kok bisa menghangatkan badan gitu loh? Kok bisa larinya ke sana? Api di situ tekstualnya nar. Hati-hati, itu api apa? Benarkah api-api secara harafiah? Ya. Aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sedang puasa dan sampai dia berbuka itu insya Allah doanya Gusti Allah ijabahi ya, makbul gitu. Maka aku berdoa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, berikanlah rezeki yang barokah kepada semua saudara-saudaraku yang ngaji di channel YouTube ini, dan berikanlah kesehatan yang prima kepada seluruhnya yang ngaji di channel ini ya. Khususnya bagi mereka yang telah memberikan sholawatnya, balaslah salawat itu dengan kebaikanmu yang lebih baik lagi, dan terimalah itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Karena lewat kebaikan hati, kemurahan hati mereka lah dakwah di virtual ini bisa dapat jalan sampai detik ini. Terima kasih ya Allah, ampunilah dosa kami, terimalah tobat kami, dan kabulkanlah doa-doa kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, aku lanjutkan sejenak ya. Jadi coba kalian tanya guru-guru Arabian, lisanul Arabian, kalian kalau punya guru di sana tanya Anas itu artinya apa? Terus nanti ada itu bikobarin, khobar itu kabar ya. Itu pasnya diterjemahkan gimana? Terus yang paling gawat ini tastolun ya. Coba tanyakan. Karena di sini menjadi menghangatkan badan. Aduh, kalau orang Jawa bilang diang, api-api. Mungkin karena di padang pasir tengah malam dingin, cari api gitu. Ya. Oke, itu dulu ya. Ingat ya. Anas, khobar itu ya. Terus tastolun itu artinya apa? Kalau saro ditanyakan sekalian ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kan sudah aku jelaskan, saro itu adalah perjalanan malam. Perjalanan malam itu jangan kamu artikan jalannya di malam hari, jangan lo ya. Perjalanan rahasia dulu. Ya, Isra itu rahasia. Oke, sampai di sini dulu dengan segala mohon dimaklumi karena memang kondisinya waktunya mepet ya. Semoga ini semua tetap membuat kita tetap bergairah dalam belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh saudaraku semuanya, matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.